kita di gereja ini semua saudara ya. Nanti satu kali kelak kita akan tinggal selamanya di surga. Jadi kita semua di sini satu saudara. Ada yang masih duduknya sendirian? Kalau sudah nggak ada, coba kalian lihat kanan kiri kalian. Kalian katakan selamat hari Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Semua sudah kenal ya? Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari Natal. Pas tanggal 25 Desember. Anak-anak, kelahiran Yesus itu bukan tanggal 25 Desember. Kelahiran Yesus itu diperkirakan mungkin bulan Januari dan selebihnya, karena pada waktu itu ada gembala di padang. Waktu malaikat Tuhan menyampaikan berita kelahiran Yesus itu ada gembala di padang. Sedangkan di Israel kalau bulan Desember itu masih musim dingin. Jadi diperkirakan kelahiran Yesus itu di luar bulan Desember, bulan Januari atau bulan selanjutnya. Tetapi kenapa kita kok merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember? Nanti kalian bisa baca di Google ya. Kalian lihat kenapa kok tanggal 25 Desember itu macam-macam. Ada dari kaisar siapa akhirnya orang Kristen merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Tetapi pagi hari ini mari kita melihat apakah makna Natal itu bagi kita. Om senang ya kalau sudah mulai masuk bulan Desember, pas tanggal 1 Desember itu kalau di mobil Om setel radio 96,4, 92,9, terus radio yang lain itu nyetelnya lagu Natal. Rasanya senang kalau lagu Natal itu. Lalu jalan-jalan mulai dihias. Kalau kalian mungkin ada kesempatan pergi ke luar negeri, itu juga kotanya dihias dengan bagus. Lalu kita mulai mendengarkan lagu-lagu Natal itu semuanya baik. Tetapi Om mau tanya, apa makna Natal itu bagi kalian? Om lihat di sini banyak kalian yang mungkin masih usia 10 tahun ya. Berapa? 12 ya. Om tahu ini namanya siapa itu? Brian. Mama papanya waktu pacaran masih di gereja ini. Jadi Brian waktu lahir itu sudah Kristen. Ada juga yang lain, bahkan engkongnya itu sudah di gereja Bukit Zaitun. Lalu punya anak, lalu punya cucunya di gereja Bukit Zaitun juga. Kalian coba lihat, oh saya ini agamanya Pak, Kristen. Kristen itu apa? Percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Anak-anak pagi hari ini Om ingin jelaskan siapa Yesus itu. Saat Natal kita memperingati kelahiran Yesus. Om ingin sampaikan makna Natal sesungguhnya yang harus kalian pahami. Bukan sekedar ada pohon Natal, ada kado, ada nyanyian Natal. Tetapi kalian pagi hari ini coba kalian dengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, siapa Yesus itu? Natal itu artinya Allah mengasihi manusia. Kita baca Yohanes 3:16. Harus kalian hafalkan ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Anak-anak kalian harus yakin bahwa Alkitab kita ini berisi firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran mutlak. Anak-anak coba dengar ya. Kalian di dunia ini sejak kecil, kalian diajar untuk mempercayai sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa dijelaskan. Dan itu disebut fakta, kebenaran. Tetapi kalian pagi hari ini harus tahu satu hal, bahwa di atas kebenaran yang ada di dunia ini,
itu ada satu kebenaran mutlak, yaitu Alkitab kita. Alkitab kita ini adalah kebenaran mutlak. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini itu 100% benar. Sehingga kalian kalau sering membaca Alkitab, kalian akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Jadi anak-anak di sini coba kalian belajar di rumah baca Alkitab, supaya kalian tahu itulah kebenaran yang sejati. Jangan kebenaran yang lain. Kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Tadi di ayat ini dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia memberikan putranya yang tunggal, supaya yang percaya apa tadi? Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga anak-anak pagi hari ini kita tahu bahwa Natal sesungguhnya adalah kasih Allah kepada manusia. Manusia yang pertama itu siapa namanya, Nana? Adam. Adam dosanya apa? Makan buah. Yang makan Adam atau Hawa? Hawa dulu. Terus yang salah siapa? Adam atau Hawa? Yang salah. Siapa yang salah? Dua-duanya. Terus dia diapakan? Mereka diapakan? Mereka dihukum. Terus mau tanya, kita ini kan keturunannya Adam, betul ya? Ada yang bukan keturunannya Adam. Adam itu manusia. Kalau kita manusia berarti kita itu asalnya tetap keturunannya Adam. Kalau monyet itu bukan. Dinosaurus nggak tahu ada apa enggak di dalam dunia ini, nggak tahu karena di Alkitab tidak dicatat. Tapi kalau singa, semut, kucing itu bukan keturunannya Adam, tetapi kita semua keturunannya Adam. Mau tanya, kenapa Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tapi kenapa kita kok yang menanggung dosanya? Kenapa? Kalian nanti baca di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tuhan mengatakan sejak hari ini, maka keturunanmu Adam, orang laki-laki, akan untuk mendapatkan hasil dari bumi ini, dia harus bekerja keras. Yang perempuan kalau melahirkan, dia akan mengalami sakit pada waktu melahirkan. Itu karena dosa Adam dan Hawa. Mau tanya, kenapa yang berbuat dosa Adam dan Hawa, kenapa kita yang menanggung dosanya? Adil apa enggak? Adil apa enggak Tuhan? Kalau seseorang yang berbuat dosa, maka yang menanggung dosanya siapa? Ya dia sendiri. Tapi mau tanya pagi hari ini, yang berbuat dosa Hawa, lalu Adam, lalu kenapa kita kok menanggung dosanya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita keturunan Adam semua seharusnya binasa. Jadi kita lahir di dunia ini, kita keturunan Adam, pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Kelihatannya kan gak adil ya? Yang berdosa Adam dan Hawa, tapi kita menanggung dosanya. Mama waktu melahirkan sakit itu. Nanti kalau kalian gak percaya, coba tanya mama kalian. Atau mungkin mama kalian dioperasi, tetap sakit. Mungkin papa kalian waktu kerjanya berat juga, harus berpeluh untuk menghasilkan berkat. Tapi ada yang ngomong, loh papaku kerjanya nggak berat itu, papaku cuma telepon-teleponan tok itu, halo ya, beli jual, lalu dapat keuntungan. Nanti coba kalian tanya, papa ini kerja di dunia ini berat apa enteng? Kalau kerjanya ringan sekali, ya biasanya risikonya besar. Tahu ya kalian ya, kalau orang kerjanya gampang dapat uang, kehilangan uangnya juga gampang. Tetapi kalau dapat uangnya dengan bersusah payah, biasanya mereka akan memakai uangnya dengan
lebih hati-hati. Biasanya seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Tetapi anak-anak pagi hari ini coba kalian pikirkan, Tuhan adil apa enggak? Kenapa Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tapi aku yang harus menanggung dosanya? Firman Tuhan mengatakan, sama seperti dosa itu berasal dari satu orang, yaitu Adam dan Hawa, demikian juga keselamatan itu datang dari satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tuhan adil apa enggak kalau gitu? Adil. Kenapa kok adil? Nah ini kalian mulai mikir ya. Kalian kalau dengarkan firman Tuhan, ada saatnya mungkin kalian sudah sering dengar, lalu rasa-rasanya setiap khotbah yang didengar tuh kelihatannya masuk di kuping, lalu tinggal di otak, lalu rasa-rasanya agak sedikit-sedikit masuk di dalam hati. Tetapi pagi hari ini coba kalian mikir sejenak, apakah Tuhan adil? Tadi dijawab sama teman kita, adil. Karena apa? Karena sama seperti dosa itu datang dari satu orang, yaitu Adam dan Hawa, demikian juga keselamatan itu datang dari satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini artinya apa? Itulah keadilan Allah. Yang kedua artinya apa? Kalau setiap kita yang disebut manusia, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan menjadi keturunan Adam yang pertama yang akan binasa. Tetapi kalau kita manusia percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Kalian nanti bisa baca di dalam kitab Rum 10 ayatnya ke-8 sampai yang ke-9. Kalau kalian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kalian akan diselamatkan. Amin. Banyak orang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di luar Kristen. Kalian lihat agama lain mungkin mereka tahu, mereka percaya bahwa Yesus adalah Nabi yang besar. Sejarah Yesus, kalian nanti ketik di Google, di Wikipedia, kelahiran Yesus itu dicatat. Yesus itu memang betul-betul pernah lahir di dunia ini. Kalau kalian lihat misalnya Gundala, Batman, Superman, itu kalian ketik di Wikipedia kelahiran Superman, itu nggak ada di pulau planet Krypton atau di mana, nggak ada. Itu fiksi. Semar, Petro, Gareng itu fiksi. Spiderman itu fiksi. Itu cuma cerita. Spiderman lahir di mana? Di kota nggak jelas. Itu cuma cerita ya. Kalian harus bisa bedakan mana yang cerita, mana yang fakta. Tapi kalau Raja Herodes, lalu siapa? Adam dan Hawa, Nabi Musa, mungkin Nabi Muhammad, Nabi siapa, Nabi Elia, itu semua fakta. Mereka pernah lahir di dunia ini. Dan Yesus itu juga fakta. Yesus pernah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu, 0 Masehi. Dia lahir sejak kecil ya, sama seperti kalian waktu bayi. Ada gambarnya kan, di kisah Natal kan ada gambarnya. Yesus ditimang, lalu Yesus menjadi anak-anak seusia kalian. Lalu saat Yesus umur 12 tahun, dia sudah bisa mengajar di bait suci. Orang-orang ahli Taurat itu tanya sama Yesus tentang Taurat. Itu anak Yesus umur 12 tahun. Lalu sampai dia umur 30 tahun dia memulai pelayanan, dan umur 33,5 tahun dia disalib. Orang di luar Kristen, mereka percaya bahwa Yesus itu seorang nabi yang besar. Mereka percaya bahwa Yesus itu lahirnya tidak dari benih laki-laki. Mereka percaya Yesus mengadakan mujizat yang besar. Mereka percaya membangkitkan orang mati, mencelingkan yang buta, yang bisu dibukakan mulutnya bisa berbicara, yang tuli mendengar. Mereka percaya.
bahwa mereka bisa menerima bahwa nabi yang terbesar mujizatnya adalah Yesus. Tapi mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga seringkali di luar Kristen, kita seringkali dengar mereka menyalahkan kita sebagai orang Kristen. Kamu itu orang Kristen, kenapa kok menjadikan Yesus itu Tuhan? Yesus itu kan manusia. Yesus itu kan mati di salib. Kalau dia Tuhan, kan Tuhan nggak bisa mati. Lalu kalau Yesus itu Tuhan, rumahnya di surga, terus waktu dia di bumi, yang di surga itu siapa? Di surga kan kosong. Hari-hari ini anak-anak, Om nanti akan jelaskan di bagian akhir, banyak roh-roh antikris yang muncul di akhir zaman ini, yang akan membelokkan pola pikir iman Kristen. Yang tadi dikatakan di Rum 10 ayat 89 dikatakan, kalau kamu percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi hari-hari ini banyak ajaran yang mulai merongrong iman Kristen itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah nabi yang terbesar, tapi jangan dijadikan Tuhan. Tetapi anak-anak pagi hari ini mari dengar firman Tuhan. Mungkin Stephen bisa bantu Om ya untuk main musik ya. Ya, yang main keyboard. Ya, kita nyanyikan satu pujian sebentar lagi ya. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat yang ke-6, Yesaya 9 ayat yang ke-6 dan 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Yesaya 9 ayat yang ke-6, Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, jauh sebelum Yesus lahir itu sudah dinubuatkan. Lalu di dalam kitab Yesaya ayat yang ke-5, 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Jadi anak-anak harus tahu bahwa Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, bukan. Tapi Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Coba anak-anak katakan sama-sama ya. Sama-sama Om ya, anak-anak katakan, Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Kalian katakan, ayo. Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Itulah iman Kristen yang harus kalian miliki sejak kalian kecil, sehingga nanti kalau kalian menjalani kehidupan kalian menjadi dewasa, waktu kalian mungkin mendengar atau kalian melihat atau kalian membaca sesuatu hal yang menentang iman itu, kalian bisa katakan di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala roh antikris. Roh antikris adalah roh yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Itu roh antikris. Di zaman seperti ini akan banyak sekali roh antikris muncul, terutama lewat film-film yang mungkin kalian lihat. Kalau Om sering kali lihat beberapa film, rasa-rasanya ini bertentangan dengan iman Kristen.
firman Tuhan mulai diputar balik. Kalian harus punya iman yang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Sehingga artinya apa? Yesus memang betul, dia lahir tahun 0 Masehi, menjadi manusia selama 33,5 tahun. Tetapi sebelumnya Yesus sudah ada. Kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayatnya ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Anak-anak, di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26, waktu Allah menciptakan dunia dan isinya ini, firman Tuhan mencatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Anak-anak mengerti bahasa Indonesia ya? Anak-anak kan semua sudah belajar bahasa Indonesia ya? Kita itu artinya apa? Kita itu artinya apa? Kalau kalian mau ngomong sama orang tua, Pak, aku minta HP, itu artinya apa? Pak, aku, berarti berapa orang? Aku itu ya satu, kamu. Tapi kalau gini, Pak, kita minta HP, itu artinya apa? Papa kalian nanti tanya, loh kita itu siapa? Jadi tahu kalian bedanya aku, kamu, kita, tahu ya bedanya, tahu ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, waktu Allah menciptakan dunia ini, dia menyatakan dirinya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga kita semua tahu hari ini bahwa sebelum dunia ini dijadikan, ada Allah kita itu mengatakan bahwa dia bukan seorang diri. Dia mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nanti kalian bisa baca di dalam buku pelajaran dari Bapak Gembala kita tentang Allah Trinitas. Karena orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan kita satu, tapi terdiri dari 3 pribadi. Apakah Tuhan kita 3? Inilah iman Kristen yang kedua yang harus kalian miliki. Tuhan kita satu, tetapi di dalamnya ada 3 pribadi. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya, karena orang dunia, orang di luar Kristen, mereka menentang iman itu. Tuhannya orang Kristen 3. Sesungguhnya Tuhan kita itu satu, tapi ada 3. Seperti saya, mungkin Stephen, sama Om Joni, ada 3. Waktu dunia ini dijadikan, kita bertiga ini ada di melayang-layang di atas bumi ini. Lalu Allah Bapa mengatakan baiklah kita menjadikan bumi beserta isinya. Jadi Tuhan kita itu ada 3 pribadi, sama seperti saya, Stephen, sama Om Joni, 3. Tapi ketiganya terikat dalam kasih menjadi satu. Sehingga nanti kalau kalian baca di dalam kitab Injil, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah sama. Tapi sesungguhnya bukan yang kalian maksud Tuhan yang orang Kristen kok 3? Tidak. Tuhan kita satu, tapi di dalam satu itu ada 3. Mungkin kalian nanti agak bingung ya. Kalian bisa beli bukunya di Konfrontasi tentang Allah Trinitas. Itu adalah iman Kristen yang harus kalian pegang. Kita nyanyikan pujian ini ya, Yesus telah lahir, supaya apa yang kita ucapkan pagi hari ini itu betul-betul dengan iman. Pujian ini bisa menguatkan kalian, bisa mengingatkan kalian. Kalian bisa mengatakan kepada roh kalian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia.
anak-anak nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan penuh pengertian. Kalian minta kepada Tuhan Yesus, biar apa yang kalian ucapkan dengan mulut kalian lewat pujian ini, itu boleh benar-benar menjadi dasar di dalam kehidupan kalian. Yesus telah lahir di dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Anak-anak sendiri dari awal katakan Yesus telah lahir. Yesus lahir di dalam. Bahkan sebelum Dia lahir di dunia ini, kelahirannya ajaib dan sudah dinubuatkan. Di bahunya, oh namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Anak-anak, bagaimana kalau Yesus itu tidak pernah datang ke dunia ini? Bagaimana jika Yesus tidak mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara saya? Kalau Natal itu tidak pernah terjadi, maka sejak zaman Adam sampai hari ini dan yang akan datang, tidak ada keselamatan manusia. Anak-anak, pagi hari ini coba kita agak mulai melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Sesungguhnya kita hidup di dalam dunia ini, sesungguhnya ada dua alam yang harus kita pahami, yaitu alam kita yang nyata. Dengan mata kita, pagi hari ini kita semua bisa melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ini fakta. Bahkan kita juga bisa melihat sesuatu yang terjadi di belahan bumi yang lain, di dunia lain, di Amerika mungkin, di Eropa, di Brunei, di Bangladesh. Kalian ketik di Google detik news saat ini, apa yang terjadi di bagian bumi kita yang lain, kalian mungkin bisa melihat itu. Itu dunia yang fakta, dunia yang bisa kita lihat dengan mata. Tetapi kalian harus tahu bahwa manusia kita adalah manusia alami, juga kita mempunyai manusia rohani. Kita terdiri dari manusia yang fisik kita, daging kita, tapi juga kita mempunyai roh. Roh itulah yang bernilai kekal. Sehingga kita tahu bahwa kita manusia, kita harus percaya akan dua hal. Kita hidup di alam yang nyata, tapi kita juga harus tahu bahwa di alam roh kita juga sedang menjalani kehidupan. Kalian jangan berpikir manusia roh kita itu mulai kehidupannya kalau kita sudah mati. Tidak. Sejak kita lahir di dunia ini, manusia, yang namanya manusia itu mempunyai tubuh dan roh. Dan roh
roh itulah yang bernilai kekal, yang dipandang Tuhan sebagai sesuatu hal yang paling berharga. Di dalam kitab Matius 16 dikatakan, apa gunanya engkau mempunyai seluruh isi dunia ini jikalau jiwamu binasa. Kadang-kadang kalau kita melihat ada saudara kita atau teman kita yang punya mall di TP, itu aja kita sudah bilang, ini orang yang kaya, konglomerat. Apalagi dia kalau punya mall di TP, di Galaxy Mall, di PTC, itu di Surabaya. Lalu di Jakarta dia juga punya mall, di Bandung, di Denpasar, Lombok, Papua, belum lagi di Singapura. Itu orang yang kaya. Bahkan orang yang paling kaya di dunia ini, uangnya mungkin 6.000 triliun. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau mempunyai seluruh isi dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Anak-anak, kita sudah sering dengar ayat ini berkali-kali. Tetapi apakah ayat itu betul-betul kalian imani? Kalian mempercayai ayat itu? Bahwa hidup kita itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Tetapi seringkali iblis tanpa kalian sadari mulai membelokkan pikiran itu, sehingga tanpa kalian sadari arah hidup kalian mulai kalian arahkan Tuhan. Aku lebih senang apa yang nyata aja di dunia sekarang ini daripada aku mempercayai ayat itu. Apa gunanya memperoleh seluruh isi dunia jikalau jiwamu binasa? Kalian mungkin mikir, aku ingin Tuhan jiwaku tidak binasa, tapi aku juga ingin memperoleh isi dunia ini. Anak-anak pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan, bahwa hidup kalian, roh kalian itu lebih nilainya dari seluruh isi dunia ini. Amin. Kadang-kadang kalian sudah diajar oleh guru-guru kalian tentang Esau dan Yakob. Esau itu sukanya perkara-perkara yang fana. Saya lapar, ini ada sup kacang merah. Sama Yakob dibilangin, ayo, kalau kamu mau sup kacang merah ini, tukar dengan hak kesulunganmu. Esau mengatakan, jangan, gak apa-apa, yang penting aku lapar sekarang. Tentang masa depan itu urusannya, ditukar hak kesulungan itu. Pagi hari ini coba kalian renungkan anak-anak, apakah kalian seperti Esau atau seperti Yakob? Bagaimana hidup kalian sejak kalian kecil mungkin? Kalau om tanya, cita-cita kalian apa? Anak-anak mungkin merasa apa? Anak-anak kepingin jadi apa? Jadi dokter mungkin, jadi pilot, jadi apa? Lalu kalau kalian tanya lagi dalam diri kalian, kenapa kamu kok ingin jadi dokter? Kenapa kamu ingin jadi pilot? Kenapa? Apakah akhir dari pemikiran kalian adalah aku kepingin kaya om? Kalau dokter itu enak om, sekali suntik 2 juta mungkin. Kalau operasi 50 juta. Kalau kamu punya uang banyak, bisa buat apa? Enak om, aku bisa beli HP, aku bisa jalan-jalan, aku bisa makan-makan dan lain-lain. Tetapi dengan firman Tuhan pagi hari ini yang harus kalian taruh di dalam dasar hati kalian, bahwa apa gunanya kalian mempunyai seluruh isi dunia ini jikalau jiwamu binasa. Anak-anak om tidak mengatakan sesuatu yang ekstrim, oh kalau gitu aku gak usah sekolah, gak usah belajar. Tidak. Kalian harus berusaha dengan sekuat tenaga kalian untuk kalian bisa berhasil. Tetapi letakkan dasar firman Tuhan itu di dalam hati kalian. Om sangat yakin kalau kalian mempunyai kebenaran firman Tuhan yang kalian tahu di dalam dasar hati kalian, maka pikiran kalian di dalam kalian menjalani kehidupan ini akan berbeda dengan orang dunia. Anak-anak kalian lahir di zaman seperti ini, itu suatu tantangan yang besar. Kadang-kadang om melihat, om melihat kalian yang masih kecil-kecil ini ada perasaan yang bangga, tapi juga bagaimana kalian kalau kalian tidak mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan saat kalian menghadapi zaman seperti ini.
Om dulu waktu seusia kalian mungkin lebih besar sedikit, itu zamannya tidak seperti sekarang ada HP, tidak ada. Om dulu itu nggak ada HP, nggak ada TV. Di depan gereja kita ini ada gedung bioskop. Itu kalau memajang foto apa itu gambarnya sebuah film, itu kadang-kadang ada gambar-gambar yang agak berbau porno, padahal tidak telanjang. Kadang-kadang waktu Om dulu rumahnya kan di gereja sini ya, waktu Om keluar atau masuk, kadang-kadang rasa-rasanya tuh ingin melihat apa itu seperti itu. Itu dulu waktu Om kecil. Padahal cuma gambar bioskop, mungkin orang rangkulan atau orang cuma laki perempuan berhadapan-hadapan di depan muka tapi tidak berciuman. Bajunya orang miskin gitu ya. Jadi mungkin bolong-bolong lalu cuma pendek-pendek bajunya. Tapi itu dulu mungkin sekitar 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Om juga pernah seusia kalian kadang-kadang ingin ada suatu dorongan dari iblis. Lihat itu, sesuatu yang mungkin bagi daging ini itu bisa memberikan kesukaan. Itu kesukaan daging. Setiap kalian yang kecil di sini, kalian juga mempunyai kesukaan daging. Mungkin ada kalian yang mungkin mukanya baby face, tapi setan juga ingin menghancurkan iman kalian lewat tontonan, lewat banyak hal. Pagi hari ini Om tidak menghakimi kalian, karena Om tahu bahwa itu sesuatu yang memang itu adalah tubuh daging. Dan Alkitab mengatakan tubuh daging itu membawa maut yang harus kalian perangi, harus kalian salibkan. 35 tahun yang lalu waktu Om cuma melihat gambar di bioskop itu, rasa-rasanya tubuh daging ini membawa kepada maut. Bagaimana hari ini kalian yang punya HP, yang kalian bisa ketik apapun, bahkan tidak diketik pun gambar itu bisa muncul. Kalau kalian tidak mempunyai iman yang kuat, maka hidup kalian akan dibinasakan oleh dunia ini. Anak-anak pagi hari ini, mungkin waktu kalian kecil, mungkin kalian tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lain. Mungkin kalian sejak kecil, mungkin kalian banyak menyukakan kesukaan daging. Rasa-rasanya tidak ada bedanya dengan anak yang lain, karena kalian masih kecil. Tetapi semakin kalian tumbuh dewasa dan dosa itu tidak pernah kalian buang di dalam hati kalian, maka suatu saat waktu kalian semakin besar, mungkin kalian tetap ke gereja karena kalian mungkin takut sama orang tua kalian, atau kalian takut di rumah sendirian, atau kalian mungkin datang ke gereja karena terpaksa. Tanpa kalian sadari, waktu kalian masih kelas 3 SD sudah agak males, kelas 4 SD lebih males lagi, kelas 6 mau males tapi nanti sungkan disuruh mama. Tapi kalau kalian datang kepada Tuhan tidak dengan kerinduan, semakin usia kalian bertambah, SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, SMA 3, sampai akhirnya hati itu menjadi keras. Dan saat firman Tuhan diberitakan, tidak ada satu hal pun yang bisa kalian tangkap dengan iman dan kalian masukkan di dalam hati. Karena tanpa disadari, semua benih-benih yang iblis sudah taburkan di dalam hidup kalian sejak kalian kecil. Waktu kalian menjadi remaja, iblis, saat kalian ada di ruangan seperti ini, mungkin iblis seringkali menutup pintu hati kalian. Secara jasmani kita datang di tempat ini, kita kelihatan satu dengan yang lain, tetapi di alam roh kita tidak tahu bahwa sesungguhnya iblis dan Tuhan sedang berperang di dalam hati kalian. Firman Tuhan mengatakan, kalau kalian mendengar firman Tuhan, Tuhan itu seperti berdiri di depan pintu hati kalian, mengetuk pintu hati kalian. Aku mau masuk, aku mau menjadi raja di dalam hidupmu. Tetapi seringkali kita ditipu oleh iblis. Gak usah, jangan. Kamu
tidak perlu sungguh-sungguh fanatik ikut Tuhan, tidak perlu. Kamu cukup datang ke gereja saja. Tidak usah fanatik, tidak usah nangis-nangis, tidak usah gulung-gulung, tidak usah. Nanti kamu tambah jadi malu. Kamu orang yang baik kok. Kamu cukup baik. Kamu tidak usah terima Yesus sungguh-sungguh. Percaya bahwa kamu jadi orang Kristen, percaya. Kalau kamu nanti di rumah masih sering menipu, kadang-kadang sering lihat-lihat gambar yang kurang baik, temenmu yang lebih jahat itu lebih banyak. Kamu ini masih lebih baik. Kamu ini normal. Kamu kalau mau lihat seperti itu normal. Pokok jangan gini, jangan gini. Anak-anak itu tipu daya iblis. Sehingga tanpa kalian sadari, sampai sebesar ini kalian sulit untuk menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kalian. Tetapi pagi hari ini Om tidak, sekali lagi tidak menyalahkan, tidak menghakimi kalian, tidak. Tetapi kalian harus tahu bahwa kalian hidup di dunia ini, kalian harus mengambil satu keputusan penting, yaitu bahwa kalian mau hidup untuk Kristus dan mengadakan permusuhan dengan daging dan hawa nafsu kalian. Karena itulah kalian akan diselamatkan. Pagi hari ini, ayo anak-anak, kalian jangan, aduh, Om, aku seperti itu Om, aku jadi orang yang salah. Tidak. Kalian harus mengambil keputusan, bukan disuruh mama kalian, bukan disuruh papa atau guru kalian, bukan. Tapi harus dengan diri kalian sendiri. Mau ya anak ya, coba kalian mulai, Tuhan, aku mungkin selama ini menduakan Engkau. Kalian coba renungkan, berapa waktu yang kalian gunakan untuk perkara-perkara yang di dunia ini, atau untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian bangun pagi jam berapa? 5:30, lalu mandi, lalu pipis, lalu ngeek mungkin ya setengah jam, lalu siap-siap ke sekolah. Di sekolah kalian dengarkan guru kalian sampai jam 1, lalu pulang naik Grab atau dijemput mama, lalu les sampai jam 3, lalu setelah jam 3 pulang sampai di rumah jam 4, jam 5, lalu apa? Ngerjakan PR jam 7, mungkin apa? Lihat film atau chat dan lain-lain. Dan itu setiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu waktunya libur, aku mau jalan-jalan. Dan Minggu kalian ke gereja 2 jam. 2 jam pun kadang-kadang ada yang menyanyi, ada yang enggak. Ada yang dengarkan firman Tuhan, ada yang enggak. Pagi hari ini anak-anak Om juga tidak menyalahkan kalian kalau kalian tidak menyanyi atau tidak berkata firman. Om tidak menyalahkan kalian. Karena apa? Tidak bisa, disalahkan juga nggak bisa, dipaksa juga tidak bisa. Tetapi kalian harus ambil suatu keputusan. Tuhan, kenapa aku kok seperti ini? Mungkin ada hal-hal yang selama ini tanpa kalian sadari, iblis menaburkan perkara-perkara dunia ini di dalam hidup kalian. Jangan kalian berpikir, oh aku kan masih kecil. Iblis itu sukanya sama orang yang besar. Tidak. Iblis itu menipunya ke orang yang besar. Tidak akan. Sejak kalian kecil, iblis sudah berusaha menaburkan benih yang jahat di dalam hidup kalian. Sejak kapan? Sejak kalian bisa berpikir, sejak kalian bisa memilih. Kalau kalian masih bayi, mungkin iblis sulit menaburkan perkara yang jahat, karena bayi itu belum bisa berpikir, bayi itu belum bisa memilih. Tetapi kalau kalian umur 5 tahun saja, umur 5 tahun, kalian sudah bisa berpikir, kalian sudah bisa memilih. Waktu rambut kalian dijambak sama teman kalian bisa milih. Temenmu mau jambak balik, mau kaplok, mau tendang, atau kalian mau mengampuni. Itu pilihan. Itu sejak kalian umur 5 tahun, kalian bisa memilih dan berpikir. Tetapi saat ini kalian umur berapa? Umur 10, umur 12. Kalau ada teman kalian yang jambak rambut kalian, apa pilihan kalian? Nah ada sing jambak rambutku Om, ya rambutnya dia tak jambak Om. Lah dia gondol, ya kepala tak bentuk no tembok. Pokoknya kalau dia jambak aku, dia harus tak hukum lebih berat supaya dia nanti lain kali tidak berani galain aku. Kalau
Ada yang mungkin menampar aku tak salah, bukan di salah tembak, di salah tembak sapote seperti itu. Itu pilihan. Anak-anak, apa yang kalian lihat sejak kecil itu akan menentukan sikap kalian. Kalau sejak kecil kalian diajar di sekolah minggu, anak-anak kalau kalian dikaplok pipi kiri, berikan pipi kanan, itu katanya guru sekolah minggu. Lalu di rumah orang tua kalian juga mengajarkan seperti itu. Terus-terusan diajarkan, akhirnya kalian percaya bahwa oh iya, kalau aku ditampar pipi kiriku, aku akan mengampuni. Kalian akan tumbuh menjadi orang yang baik. Tetapi bagaimana kalau selama ini kalian minggu ke gereja, kalian diajari kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Iya betul, guru sekolah minggu betul. Tapi waktu kalian di rumah kalian main game, kalian mungkin merasa kalau ada musuh yang kalian pukul itu rasanya menyukakan hati kalian. Lalu kalian melihat sebuah film mungkin yang mengajarkan kalau kamu dipukul, tahan dulu, jangan membalas. Tapi kalau sudah dia terlalu nemen, berbuah lesem, dipukuli sampai ampun-ampun seperti itu. Lalu itu menjadi pilihan di dalam hidup kalian. Mana yang kalian anggap benar? Guru sekolah minggu kalian atau pengalaman cara hidup kalian yang kalian lihat setiap saat, setiap hari? Dan kalau kalian selalu menuruti daging tanpa kalian sadari, hari ini kalau Om tanya, apakah kalian mau menyerahkan hidup kalian untuk Tuhan? Atau kalian pikir, oh ya gak bisa aku gak bisa menyerahkan hidup untuk Tuhan, aku gak bisa. Aku ya mau jadi yang seperti ini saja. Nakal-nakal sekali juga enggak, baik-baik sekali juga enggak, aku di tengah-tengah. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu mengatakan, kalau kalian tidak panas, tidak dingin, di akhir zaman kalian akan dimuntahkan. Itu artinya apa? Kalau kalian hidup di akhir zaman ini, kalian tidak mempunyai kerohanian yang kuat, maka kalian akan hanyut oleh dosa ini. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus tahu satu hal, bahwa hidup kalian ini sangat berharga. Kenapa kalian kok tidak lahir waktu zamannya Nabi Musa, atau zamannya Ken Arok sama Dedes, atau zamannya Tumbul Ametung, atau kalian lahir waktu zamannya Engkong Nyaong yang sudah meninggal? Kenapa kalian harus lahir di zaman ini? Kalian harus tahu satu hal, bahwa kalian sudah ditetapkan Tuhan. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah punya rencana untuk kalian, untuk menggenapkan rencana Tuhan di akhir zaman. Anak-anak, coba kalian nanti belajar tentang akhir zaman. Tidak usah terlalu detail, tapi garis besarnya saja, bahwa di hari-hari seperti ini, hari terakhir, hari akhir zaman, Tuhan akan memakai setiap anak-anak muda, taruna muda, orang tua juga, untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kalau umpamakan ya, kalau kalian suka badminton mungkin ya, bulu tangkis itu gamenya berapa? Gamenya 21 ya? 21 ya? Kalian itu sekarang itu sudah, kehidupan kalian itu umpamanya di angka 20-20 game point, match point. Sebentar lagi akan selesai pertandingan itu, dan kalian adalah orang-orang yang berada di situ. Atau seperti diumpamakan seperti pelari atletik. Atletik itu grupnya orang 4 ya. Satu tim itu terdiri dari 4 orang pelari atletik. Kalian adalah pelari yang keempat, karena kalian ini sudah generasi yang terakhir, generasi yang akan menentukan timnya itu menang atau tidak. Kalau kalian lahirnya tahun 1800 ya, itu kalian mungkin pelari yang kedua. Tapi saudara, itu adalah pelari yang terakhir. Biasanya pelari yang terakhir itu dipilih pelari yang paling lambat atau paling cepat? Paling cepat. Supaya apa? Andai kata pelari ke-1, ke-2, ke-3 itu ketinggalan, kalah, kalian pelari yang keempat itu yang bisa memenangkan tim kalian. Oleh sebab itu, kalau kalian anak-anak yang masih kecil, kalian sudah diizinkan Tuhan, sudah direncanakan Tuhan untuk hidup di dunia ini,
Kalian adalah generasi terakhir, pelari terakhir. Firman Tuhan mengatakan kalian akan dipakai Tuhan luar biasa, jauh lebih luar biasa dari orang-orang tua kalian. Ini yang mengatakan bukan tapi firman Tuhan. Jadi kalian harus tahu, kalau aku lahir di dunia yang terakhir, bahwa akulah pelari yang terakhir. Kalian adalah orang-orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Bukan untuk kebanggaan kalian, bukan, tetapi supaya pekerjaan Tuhan itu bisa diselesaikan melalui kalian. Tetapi iblis juga berperan. Ini masa yang terakhir. Iblis berusaha menghancurkan generasi muda ini lewat teknologi dan lain-lain. Kalau kita lihat hari ini, teknologi itu kemajuannya begitu luar biasa. Teknologi itu akan membuat kalian maju di hal yang sama. Kalau kalian tidak hati-hati, kalian juga akan dihancurkan oleh teknologi itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini kalian harus mempunyai teman persekutuan yang kuat. Pagi hari ini mari kita bangkit berdiri. Coba kalian lihat teman-teman kalian yang lain. Apa kalian saling mengenal satu sama lain? Kalian lihat bahwa teman-teman kalian itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi bagian dari kalian, untuk kalian bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalian mau anak-anak? Anak-anak, pagi hari ini coba sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara kalian yang pagi hari ini merasa, Tuhan, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku cuma mau biasa-biasa saja. Pagi hari ini coba kalian ubah pikiran itu. Guru-guru, orang tua, bahkan siapapun tidak bisa menyuruh, memaksa kalian untuk mengubah pikiran kalian. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu mau membuka hatimu, Roh Kudus akan memberi kamu kekuatan. Pagi hari ini siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, mau lebih sungguh-sungguh lagi, lalu kalian berpikir, masa enak ya, nanti kalau aku sungguh-sungguh, nanti teman-temanku kan menjauhi, kehidupanku kan jadi monoton, membosankan, ke gereja nyanyi-nyanyi, aku gak seneng Tuhan. Aku lebih seneng kumpul sama teman-temanku di sekolah yang mungkin maco, lalu kalau ngomong selalu dengan kata-kata kotor, rasa-rasanya itu lebih hebat. Pagi hari ini anak-anak kalian lihat di belakang kalian banyak guru-guru sekolah minggu kalian, banyak koko-koko kalian bisa tanya sama mereka. Kalau mereka disuruh milih, mau pilih dunia atau Tuhan, mau pilih hidup yang di dalam dosa atau di dalam Tuhan, kalian bisa tanya. Karena yakin kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sesuatu yang tidak sempat kalian pikirkan itu akan diberikan Tuhan. Mungkin kalian selama ini merasa takut, merasa minder, merasa tidak bisa apa-apa. Kalau kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, kalian akan diubahkan. Bukan kalian dijadikan orang yang kuat, bukan. Tapi waktu kalian diubahkan oleh Tuhan, maka mata rohani kalian bisa dicelikan. Ada satu kesaksian, mungkin ada seorang perempuan yang, maaf ya kalau di sini ada tidak bermaksud menyinggung, tapi ada seorang perempuan yang tubuhnya gemuk, lalu mungkin kulitnya juga hijau mungkin seperti bulu, mukanya kumulan semua. Lalu dia sepanjang hidupnya dia dibully sama teman-temannya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah aku menjadi kurus, ubah mukaku supaya cantik, ubah aku supaya lebih menarik sehingga aku tidak dibully. Dia berdoa bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, doa itu tidak pernah dijawab Tuhan. Sampai pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberi sebuah kekuatan baru, mata yang dicelikan, sehingga dia bisa tahu, walaupun tubuhku tetap sama, tidak menarik, tetapi hari ini aku mempunyai suatu kekuatan, aku bisa menerima itu.
dan dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Anak-anak, seringkali kita berdoa ingin Tuhan mengubahkan hidup kita, lalu kalau Tuhan mendengar doa kita, lalu kita bisa berubah. Mungkin tidak seperti itu cara Tuhan. Mungkin kalian tetap menjalani kehidupan kalian, tetapi saat kalian menerima Tuhan, kehidupan kalian diubahkan. Kalian bisa menerima bahwa semua yang kalian jalani ini adalah baik dan indah. Ada mungkin di sini anak-anak yang mungkin sejak kecil harus hidup terpisah dari orang tuanya. Ada anak-anak di sini yang sejak kecil mungkin hidupnya, aduh Tuhan, aku kok hidupnya penuh dengan kekurangan, dengan penderitaan. Dan kalian sudah berdoa bertahun-tahun, tapi sampai hari ini rasanya Tuhan kok tidak mendengar doaku. Pagi hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan mata iman saudara, sehingga dalam keadaan apapun kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari kita lihat bahwa saudara dan saya, terutama saudara yang masih kecil-kecil, anak-anak yang masih remaja, kalian adalah generasi terakhir. Kalian adalah pelari keempat, pelari tercepat yang harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan kalian sia-siakan kehidupan kalian. Kita akan satu pujian, hidupku berharga di hadapan Allah, bahwa hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Anak-anak coba ambil sikap doa. Mungkin kalian saat ini juga merasa, aduh ini acaranya apa ya, acara Natal kok seperti ini ya, kok gak selesai-selesai ya. Coba kalian ambil waktu 5 atau 10 menit, kalian coba kuasai diri kalian. Tuhan, aku mau datang kepada Engkau sekali ini Tuhan, di Natal ini Tuhan, aku ingin mendapat jamahan dan lawatan Tuhan, supaya kalau Tuhan melawat kalian hari ini, kalian mempunyai suatu pengalaman, suatu kesan bahwa Tuhan, aku pernah Engkau jamah. Sehingga suatu saat kalian menjalani kehidupan kalian pernah, paling tidak kalian pernah merasakan bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kalian. Saudara yang selama ini mungkin belum pernah dijamah oleh Tuhan, coba kalian berdoa sama Tuhan, karena semua kita yang di sini adalah anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Saya berharap setiap kalian pernah merasakan lawatan Tuhan, supaya Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kalian. Dan waktu nanti kalian kalau menghadapi kesusahan atau pergumulan yang berat di dalam kehidupan kalian, ingat, Tuhan pernah melawat saudara. Bahasa yang lain, mari kita ingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Oh, kadang-kadang juga pernah membandingkan waktu menghadapi banyak hal yang membuat kita susah. Oh, ingat, oh iya, dulu aku pernah dilawat oleh Tuhan. Paling tidak, apa yang dulu pernah aku rasakan, pengalaman dengan Tuhan, hari ini pengalaman itu harus lebih baik. Tetapi saudara yang selama ini belum pernah merasakan kasih dan lawatan Tuhan, mari pagi hari ini buka hati kalian, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu, supaya kamu tahu bahwa Tuhan itu nyata dan hidup di dalam engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Anak-anak nyanyi sambil tutup mata. Anak-anak renungkan kata-kata ini, pujian ini, dan anak-anak buka hati kalian. Ku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu
yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga dan sungguh yang punya, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita seluruh gambarnya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Katakan sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Jadikan aku indah Tuhan, indah, indah, lebih indah lagi. Sungguh yang telah udah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga dan sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Anak-anak, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Om melihat kalian mungkin sudah tidak kecil lagi. Om yakin kalian bisa memilih, kalian bisa memikir mana yang mau kalian pilih, sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau sesuatu yang menyenangkan daging kalian. Itu pilihan kalian pagi hari ini. Tidak ada satu hal pun yang bisa memaksa kalian. Bahkan orang tua kalian mau memukul kalian pun memaksa kalian tidak bisa. Tetapi kalian dan Om mempunyai roh yang sama. Sesuatu yang harus kita putuskan pagi hari ini. Kita mau mengikuti perkataan firman Tuhan atau kita mau mengikuti daging kita. Kalian anak-anak, kalian masih remaja, kalian mungkin masih kecil. Masa depan kalian masih cukup panjang. Kalian harus tahu satu hal, bahwa masa depan kalian itu ditentukan masa ini, masa sekarang ini. Kalau kalian seringkali menunda-nunda, Tuhan, aku ini masih kecil Tuhan, aku itu nggak bisa. Untuk seperti itu aku nggak bisa. Nanti kalau aku sudah besar, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau aku nanti sudah dibaptis, aku sudah besar, sudah menikah, baru aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena aku ini masih kecil, aku masih mau main-main, aku masih mau melakukan banyak hal. Anak-anak, kalau kalian sering kali di dalam kehidupan kalian mengatakan hal itu kepada Tuhan, mungkin itu adalah benih yang ditaburkan iblis di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian selalu merasa bahwa keindahan dunia ini itu lebih baik dari pengiringan kalian kepada Kristus. Tetapi saya mau mengatakan kepada kalian, Om sudah lebih tua umurnya kepada kalian. Rasul Paulus juga mengatakan, di hari-hari Rasul Paulus mencatat firman Tuhan, dia mengatakan bahwa kemuliaan Kristus
itu nilainya tidak sebanding dengan kemuliaan dunia ini. Anak-anak, mau mengatakan satu hal, kalau kalian masih meragukan, Tuhan, kalau aku mau menyerahkan diriku kepada Engkau, sungguh-sungguh aku gak mau nakal, apakah hidupku lebih baik? Firman Tuhan menjamin itu. Justru kalau kalian seringkali masih menutup diri kalian untuk Tuhan, maka kehidupan kalian terus akan berputar-putar. Kalian menjalani kehidupan ini tanpa satu tujuan. Bahkan kalau kalian tidak hati-hati, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan itu akan hilang. Om dulu juga pernah seperti kalian di sini, waktu Om juga bangkit berdiri mungkin di gereja ini. Om juga dulu pernah sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Waktu ada pengkhotbah di depan mimbar ini, siapa yang mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan? Om selalu berpikir dalam diri Om, jangan, gak usah maju, gak usah sungguh-sungguh, gak usah angkat tangan, cukup ke gereja saja, cukup jadi orang Kristen, nanti kamu akan selamat. Tidak seperti itu anak-anak. Kalau pagi hari ini ada suara-suara di dalam hidup kalian yang rasa-rasanya menghalangi roh kalian untuk menerima lawatan Tuhan, kalian bisa memilih nurut yang mana. Kalian mau membuka hati kalian untuk Tuhan, atau kalian akan mencari segala cara untuk menutup itu. Hari ini tadi Om katakan lagi, kita hidup di dua alam. Ada alam yang nyata dan alam roh. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Om berharap pagi hari ini anak-anak, Om yakin kalian sudah bisa memikir, Om yakin kalian sudah bisa memilih. Mari pilihlah yang terbaik untuk hidup kalian. Mari pilihlah yang terbaik. Mari pilihlah yang terbaik. Aku mau menyerahkan hidupku untukmu Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidupku untukmu Tuhan. Allah Roh Kudus, mari pagi hari ini datanglah di sini, jamahlah setiap kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terbesar ya Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari-Mu pagi hari ini kami mau memeranginya Tuhan. Kami rindu melalui kesempatan Natal 2022 ini Tuhan, kehidupan kami diubahkan Tuhan. Pikiran kami diubahkan ya Tuhan. Kesungguhan kami, komitmen kami diubahkan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk memilih Engkau, mengasihi Engkau lebih dari yang lain Tuhan, bukan dunia ini. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak tetap di dalam penyembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini coba anak-anak fokus sama Tuhan. Kalau perlu kalian bisa tutup mata kalian supaya kalian tidak terganggu oleh kanan kiri kalian. Saat kalian menutup mata kalian, Om berharap hanya Tuhan Yesus yang bisa kalian lihat saat kalian menutup mata. Dan mari katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku harus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku harus memastikan keselamatanku, bahwa aku harus memilih Engkau, bukan dunia ini. Mari anak-anak katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, datanglah di dalam hidupku, masuklah di dalam hatiku, bertatalah di dalam hatiku Tuhan. Jadilah Raja dan Tuhan di dalam hatiku Tuhan, di dalam hidupku. Mari Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus, jamah dan lawat kami pagi hari ini. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18,
bacakan ya anak ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan saat waktu itu benar-benar waktu yang terakhir, itu akan muncul seorang antikris yang telah bangkit banyak antikris. Hari-hari ini kalau kalian lihat di media sosial, bukan hanya di kalangan non-Kristen, di kalangan orang Kristen pun kadang-kadang mulai meragukan bahwa keselamatan itu tidak hanya lewat Yesus. Keselamatan itu bisa didapat lewat perbuatan baik. Kalau orangnya baik, walaupun tidak percaya Yesus, walaupun tidak menerima Yesus, dia bisa selamat masuk ke surga. Anak-anak kalian bisa baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama, yang di dalam nama itu kita beroleh keselamatan kekal. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang bisa memberikan kehidupan kekal. Oleh sebab itu hari-hari ini Om mau tanya, bagaimana pikiran kalian? Antikris, roh antikris itu adalah roh yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Roh antikris itu adalah roh yang menolak bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan hal itu banyak kita lihat hari-hari ini melalui pemahaman para mungkin YouTuber atau mungkin tokoh-tokoh dunia. Banyak hal yang mengatakan bahwa Yesus itu ya cuma miliknya orang Kristen, nabinya orang Kristen. Kalau mau sampai ke surga orang Kristen ya lewat Yesus. Kalau orang agama lain kalau mau ke surga ya dia punya cara sendiri. Tidak seperti itu. Yesus datang ke dunia ini untuk semua manusia. Sama seperti dosa berawal dari satu orang yaitu Adam. Demikian juga keselamatan itu berasal dari satu orang yaitu Yesus Kristus. Kalau kalian tidak percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu tidak ada di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, setan, iblis itu juga menipu kalian. Iblis tidak takut kalau kalian datang ke gereja. Iblis tidak takut kalau kalian berdoa kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Iblis tidak takut itu. Yang iblis takutkan adalah saat kalian menyerahkan hidup kalian untuk perkara yang kekal kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya di dalam kitab 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kalian datang ke gereja, kalau kalian percaya kepada Yesus hanya untuk sekedar mendapat perkara-perkara di dunia ini, kita adalah orang-orang yang paling malang. Saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita membutuhkan pertolongan, kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita menghadapi ujian, kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita mungkin mengalami kecelakaan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan hanya untuk hal itu saja
kita mengandalkan Kristus untuk mendapat perkara-perkara di dunia ini, untuk mendapatkan pertolongan di dunia ini. Firman Tuhan mencatat kita adalah orang-orang yang paling malang. Karena apa? Kita percaya Kristus yang paling utama, supaya saudara dan saya kita bisa sampai di surga. Kita mengandalkan Kristus bukan hanya untuk kita mendapat dunia ini dan pertolongan Tuhan, bukan. Tetapi saudara dan saya, kita percaya kepada Kristus supaya suatu saat nanti manusia roh kita bisa sampai di surga, kita hidup kekal. Saudaraku, kalau kalian cuma percaya kepada Kristus supaya kalau ulangan ditolong, sakit disembuhkan, papa gak punya uang diberkati, sakit lalu apapun, cuma untuk perkara-perkara yang fana ini, kita dikatakan firman Tuhan kita jadi orang yang paling malang. Karena saat seseorang itu mati, maka semua yang ada di dunia ini akan ditinggalkan. Ada orang yang lumpuh, didoakan lalu sembuh. Om mau tanya, kalau orang itu sudah sembuh kan pasti mati, betul ya? Kalau mati mujizatnya habis. Orang yang buta disembuhkan melihat, luar biasa. Tapi suatu saat orang buta itu pasti mati. Dan kalau seseorang itu mati dalam keadaan lumpuh, mati dalam keadaan buta, mati dalam keadaan tuli, sama saja mati. Itu artinya mujizat itu berakhir sampai di kubur. Tetapi iman kalian itulah yang bernilai kekal. Sehingga pagi hari ini kalau saudara dan saya ada di gereja, kita tidak sedang melihat sebuah tontonan, atau kita tidak sedang melihat sebuah pertunjukan acara, tapi kita betul-betul memastikan supaya iman kita tetap kuat, bahkan bertambah kuat, supaya saat kita menghadapi tantangan dunia ini, kita boleh tetap mempertahankan iman kita. Dan suatu saat kita dipanggil Tuhan, atau Tuhan datang kembali di dunia ini, kita boleh ada di dalam surga yang kekal. Anak-anak, anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pagi hari ini. Om sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Coba kalian nanti terus ingat di dalam hidup kalian. Saat kalian nanti pulang, kalian harus tahu, kalian harus memilih apa yang baik atau memilih apa yang jahat. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus pagi hari ini Engkau memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, supaya Roh-Mu itu diam dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menuntun kami, boleh mengarahkan hidup kami, boleh menjadi penolong bagi kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Anak-anak belajar menyembah Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahan-Mu untuk Tuhan kita. Anak-anak yang masih kecil, yang merasa kecil, roh kalian sama dengan roh orang dewasa. Kalian dituntut untuk menyembah Tuhan. Kalian dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari katakan, aku menyembah-Mu Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu lebih dari yang lain Yesus. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari buka suara-Mu, katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku menyembah-Mu Tuhan. Dan buka hati-Mu. Buka hatimu untuk Tuhan masuk di dalam hidupmu.
Jangan mengeraskan hati untuk menutup pintu itu kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak ada di dalam hidupmu, maka iblis yang bertata di dalam hidupmu. Tuhan Yesus pagi hari ini mari mengalir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus mengalirlah di tengah-tengah kami. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Pagi hari ini jamah dan lawat kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Saat kami meninggalkan tempat ini, kami boleh mempunyai pengertian, kami boleh memilih yang terbaik Tuhan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kalian. Saat kami harus memilih mana yang baik, mana yang buruk Tuhan, kami rindu Engkau memberikan tuntunan kepada kami Tuhan. Saat kami di sekolah, saat kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah yang terbaik yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, itu boleh kami kerjakan dan boleh kami pilih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu selanjutnya serahkan ke bagian petugas untuk menutup kebaktian ini. Berharap anak-anak kalian pulang dari tempat ini bukan dengan suatu perasaan yang takut, bukan dengan suatu perasaan yang hidup kalian tanpa tujuan, bukan. Tetapi kalian harus tahu bahwa saat kalian meninggalkan tempat ini, kalian harus tahu bahwa hidup kita harus kita pilih untuk melakukan yang terbaik. Amin. Mau anak-anak ya, kalian mau menyalipkan keinginan daging kalian. Mungkin saat kalian nanti di rumah, di sekolah, saat kalian lihat film, ataupun apa kalian lihat, apa membaca apa, kalau kalian tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalian harus menolaknya. Demikian yang bisa Om sampaikan. Waktu selanjutnya Om berikan ke Bu Hendri. Nanti kita mau sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur buat hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan sudah, kita masih boleh merayakan Natal sudah ya. Jangan kita meremehkan. Kita nggak tahu apa hari depan. Kita nggak tahu tahun 2020 kemarin kita menghadapi pandemi. Kalau hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau mengucap syukur buat kelahiran Tuhan. Dia lahir karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Saya ajak setiap adik-adik tempat ini untuk kita sama-sama menutup mata kita. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan, untuk merayakan Natal Tuhan di tempat ini bersama-sama Tuhan. Ini boleh Tuhan merayakan Natal, bertatap muka, mendengar firman-Mu, memuji Engkau Tuhan. Ajar setiap dari kami Tuhan sadar bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Hari depan kami nggak tahu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, jika Engkau mau mati bagi kami, kalau Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, kami tahu Tuhan, jika kami mau percayakan-Mu, memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan, tetapi bersama-Mu Tuhan kami aman. Bersama-Mu Yesus kami menang Tuhan. Bukan karena kami hebat Tuhan, tapi karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi setiap dari kami Tuhan, bahkan ketika kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sekali lagi kesempatan Tuhan, kami boleh memperingati Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Bukti cinta kasih yang begitu besar Tuhan buat setiap dari kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak tempat ini Tuhan, berapapun umur mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai satu persatu Tuhan Yesus. Biar dalam masa-masa pertumbuhannya, masa-masa mudanya Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini Tuhan boleh tumbuh Tuhan menjadi anak yang mengasihi Engkau, menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan yang terutama Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan sudah melayani, baik pembicara atau pemain musik atau siapapun Tuhan yang terlibat pada acara pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai Tuhan kehidupan mereka
makin hari makin menyenangkan hatimu. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, dan mau berdoa Tuhan biar berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus limpah menyertai ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir tempat ini. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kata minta duduk dulu sebentar. Nanti pulangnya lewat belakang, bukan lewat depan. Ya, lewat belakang. Jadi tante minta baris sebelah sini. Oh ya, minggu depan tetap ada kebaktian seperti biasa. Tanggal 1 Januari kita memulai tahun 2023. Tetap kita mulai sekolah minggu tempat ini. Ya, ada satu anak yang mungkin tante minta untuk tinggal dulu sebentar, karena dia baru pertama kali dan belum pernah masuk di gereja. Anak-anak yang dari cabang, silakan kembali ke cabang untuk minggu berikutnya, tetap setia di tempat kalian berada. Silakan garis ini turun ke belakang sana. Alhamdulillah memberikan sudah ya. Oke, yang ini turun di sana. Sudah? Ya, silakan garis yang kedua. Pelan-pelan, turun tangga, pelan-pelan lihat tangga. Ya, sudah? Oke, garis yang ketiga silakan. Ya, garis ketiga sudah, garis keempat silakan. Turun pelan-pelan sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati kalian semua. Apa? Iya. Wes. Aku iya.